semuanya, semoga kita semua selalu berbahagia ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang bahagia, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu bahagia, apa itu kebahagiaan? Mungkin nggak dari kita semua bisa definisiin ya dengan kata-kata yang signifikan, kata-kata yang baku gitu. Tapi aku yakin dan percaya kita semua tentunya ingin bahagia, bukan? Mungkin bahagia karena banyak harta, atau dapat pasangan yang baik, atau karir yang melejit, atau apapun itu, kita tentunya ingin bahagia. Tapi sebenarnya hakikat kebahagiaan itu apa sih? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku ingin ngajak teman-teman semuanya untuk subscribe dulu yuk YouTube Sekardi. Ketunggu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih udah dibantu subscribe. Nah, teman-teman Karyu semuanya, hari ini aku pingin kenalin sama satu orang tokoh. Tokoh ini adalah tokoh yang spesial. Beliau bernama Martin Seligman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Martin Seligman itu siapa? Beliau adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1942. Merupakan seorang pendidik, penulis buku self-help, dan sejak akhir 1990-an, Seligman telah menjadi promotor yang rajin dalam komunitas ilmiah untuk bidang psikologi positif. Teorinya tentang learned helplessness sangat populer di kalangan ilmuwan psikologi dan psikolog klinis. A Review of General Psychology Survey yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Seligman sebagai psikolog yang berada pada urutan ke-31 yang paling banyak dijadikan rujukan pada abad ke-20. Keren banget ya teman-teman. Nah, selain itu Seligman juga menulis tentang topik psikologi positif di buku-buku seperti The Optimistic Child, Child's Play, Learn Optimism, dan Authentic Happiness. Buku terbarunya adalah Flourish yang diterbitkan pada tahun 2011. Nah, di sini ada 3 kata-kata baru dan penting nih ya, yang mungkin bagi teman-teman masih asing, yaitu yang pertama psikologi positif, yang kedua authentic happiness, dan yang ketiga flourish. Apa sih itu? Yuk kita bahas satu persatu, dimulai dari psikologi positif. Selama ini, menurut pendapat tokoh-tokoh psikologi, hal di dunia psikologi itu banyak berisi mengenai sisi-sisi negatif dari manusia seperti mental disorder, kecenderungan untuk merusak, egois, mementingkan diri sendiri, mengisolasi diri dari masyarakat, dan hal-hal lainnya. Padahal sebenarnya teman-teman Karyu tahu nggak sih, di dalam diri seorang individu itu terdapat 2 sisi yang berbeda, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Nah, psikologi positif ini adalah kekuatan dan kebajikan yang dapat membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi berhasil dalam hidup atau meraih tujuannya sehingga seorang tersebut menjadi bahagia. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, menurut Martin Seligman, psychology is not just the study of disease, weakness, and damage. It is also study of strength and virtue. Treatment is not just fixing what is wrong. It is also building what is right. Positive psychology and positive prevention and positive therapy. Dikutip dari Mike W. Martin, Happiness and Virtue. Jadi teman-teman, kecenderungan dari psikologi sebelumnya itu adalah manusia adalah individu yang harus diobati, dicarikan solusi. Dan ini mengedepankan sisi negatif atau sakit mental manusia lalu diobati. Sementara psikologi positif itu adalah lebih mengoptimalkan positif-positif, nilai-nilai positif yang berada dalam individu seseorang. Nah, konsep kebahagiaan menurut Martin Seligman itu kita dapat lihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah moral laden, atau yang menghendaki bahwa tolak ukur kebahagiaan adalah nilai-nilai moral yang pada intinya kebahagiaan berpusat pada pelaksanaan kebaikan. Jadi kalau kita melaksanakan kebaikan, kita akan jadi bahagia. Itu yang sudut pandang moral laden. Yang sudut pandang kedua adalah morally neutral atau kebahagiaan secara netral yang lebih menekankan pada kesejahteraan subjektif dalam bentuk
kepuasan penuh terhadap hidup atau pencapaian terhadap kenikmatan yang tinggi. Jadi kayak kita bersyukur, puas akan hidup dan seperti itu ya teman-teman. Seligman lebih jauh juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat kebahagiaan seseorang dapat diukur atau diketahui dengan melihat tingkat kepuasan dirinya. Menurut Seligman bahwa kebahagiaan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang utama adalah kepuasan hidup atau overall satisfaction, lingkungan di luar kontrol diri atau circumstance beyond our control, dan tindakan sukarela atau voluntary action. Kebahagiaan didefinisikan oleh Seligman sebagai mengetahui kekuatan atau kelebihan tertinggi yang dimiliki, kemudian mengembangkannya dan menerapkannya untuk melayani sesuatu yang diyakini lebih besar dari kita. Nah, konsep kebahagiaan ini berdasarkan atas konsep yang diyakininya bahwa manusia memiliki hak dasar untuk bahagia. Menurutnya, kebahagiaan adalah sumber motivasi yang mendasari manusia. Tiap gerak-gerik dan upaya manusia di dunia ini mengarah pada pencapaian kebahagiaan. Seperti yang tadi awal-awal aku tanyain ke teman-teman, kita semua pasti di sini tentunya ingin bahagia, bukan? Nah, hanya saja pandangan manusia itu tentang hakikat kebahagiaan itu berbeda. Di sini, Martin Seligman mengatakan bahwa kebahagiaan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Atau istilahnya adalah authentic happiness, kebahagiaan otentik. Nah, sekarang kita masuk nih ke definisi kedua. Yang tadi, yang pertama psikologi positif, yang kedua authentic happiness, dan yang ketiga flourishing. Sekarang kita masuk yang kedua, authentic happiness. Authentic happiness adalah kebahagiaan yang abadi dalam segala aspek. Authentic happiness tidak bersifat temporal atau sementara, juga tidak bersifat parsial dalam waktu-waktu tertentu, melainkan ini adalah kebahagiaan yang abadi. Menurut Seligman, sejatinya kebahagiaan yang otentik atau authentic happiness adalah perasaan baik yang ditimbulkan oleh kebaikan yang diperbuat oleh manusia. Pembahasan kebahagiaan otentik dimulai dari konsep Aristoteles tentang hidup yang dijalani dengan baik atau disebut juga sebagai eudaimonia. Nah, eudaimonia ini berarti kebahagiaan sejati. Sesungguhnya bukan hidup yang hanya sekedar banyak tersenyum, cekikikan, bergelimang kesenangan, kenikmatan, melainkan hidup yang bermakna, di mana virtus atau kebajikan yang unik dari setiap individu telah didaya baktikan secara penuh. Kebahagiaan dimulai dari kesadaran akan banyaknya keinginan manusia dan konflik yang berlangsung di antara keduanya. Wujud kebahagiaan itu apakah merupakan pengalaman rohaniah semata atau hanya pengalaman jasmaniah atau bahkan keduanya. Nah, jadi authentic happiness ini itu adalah kebahagiaan yang abadi dari kita menyadari keinginan-keinginan kita itu menghasilkan konflik, dan kebahagiaan authentic happiness ini berasal dari virtus yang unik, kebaikan yang unik yang telah didayabaktikan secara penuh. Oke, sekarang kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu konsep flourishing. Seligman menjelaskan, flourishing adalah keadaan seseorang yang menunjukkan perkembangan yang optimal dari fungsi-fungsi berjalan yang sangat baik. Ada 5 aspek yang menentukan flourishing, yaitu kita bisa singkat sebagai PERMA, PERMA. Nah, apa-apa aja sih PERMA itu? Yang pertama, huruf P, positive emotion. Yang kedua, E, engagement. Yang ketiga, R, positive relationship. Yang M, meaning. Dan yang A adalah accomplishment. Yuk, kita lihat dari yang pertama, P, positive emotion. Nah, positive emotion ini atau emosi yang positif dapat dicapai melalui 2 sumber, yaitu kenikmatan dan kesenangan. Kenikmatan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan fisik atau tubuh. Seperti kalau kita lagi lapar nih, terus tiba-tiba kita dikasih makanan yang enak, yang kita suka, gitu. Kita nanti bisa bahagia. Atau pas kita lagi capek, kita tidur. Nanti kita selesai tidurnya, kita bisa senang.
Sementara kesenangan itu lebih banyak berhubungan dengan intelektual dan kreativitas. Oke, itu jadi P ya yang pertama, positive emotion. Yang kedua, E, engagement. Engagement itu adalah sebuah kondisi jiwa yang hanyut, menyatu dalam sebuah aktivitas. Misalnya, seorang atlet lagi fokus di latihan, ataupun kita yang fokus bekerja, fokus belajar. Nah, fokus inilah yang membuat kita meningkatkan kebahagiaan. Jadi saat kita fokus, teman-teman pernah nggak sih ngerasain pas kita lagi mendengarkan pelajaran dari dosen gitu, atau pas kita lagi kerja, kita fokus banget, hanyut ke dalam sana, sampai yang lainnya itu kita serasa terabaikan karena kita terlalu fokusnya gitu. Nah, tapi itu di sana kita bisa merasakan kebahagiaan juga, ya kan teman-teman? Pasti teman-teman udah pernah ngerasain juga kan? Nah, yang ketiga itu R, positive relationship. Teman-teman, relasi yang kita bentuk dengan orang lain atau dalam masyarakat luas itu dapat membangun relasi yang baik yang memberikan dampak positif pada tingkat kebahagiaan kita loh. Jadi kalau kita baik sama orang atau apa itu bisa membuat kita bahagia. Jadi hal ini itu sering dikenal dengan istilah investasi sosial, bukan investasi emas, investasi uang atau investasi apa ya, tapi ini investasi sosial. Kalau kita baik sama orang, maka kita dapat imbalannya adalah kebahagiaan gitu. Jadi kalau kita baik sama orang, kebahagiaan kita akan meningkat. Nah, itu adalah R di positive relationship. Sekarang perma yang M, meaning. Meaning atau hidup yang bermakna berkaitan sangat erat dengan kebahagiaan kita. Nah, teman-teman pernah nggak sih kalau kita kerja gitu, misalnya kita kerja setiap hari kan pasti namanya kerja, kerjanya itu-itu aja gitu. Mungkin kita kalau tidak menemukan maknanya itu kita bisa bosen, ngedown dan sebagai macam lainnya gitu. Tapi kalau kita menemukan makna dari pekerjaan ini, misalnya contohnya kita menjadi seorang psikolog. Kalau kita tidak menemukan meaning-nya, kita tiap hari bertemu dengan orang yang konsultasi ini, konsultasi ono, kita bisa bosan, aduh kok begini amat gitu. Tapi kalau kita punya meaning, kita menemukan makna hidup kita, makna dari pekerjaan ini gitu yang menyangkut hidup kita, panggilan hidup kita, kita menemukan bahwa oh, pekerjaan psikologi ini adalah meaning, panggilan jiwa saya karena saya bisa menolong orang dengan memberikan konsultasi, maka saya bisa membantu orang-orang tersebut memecahkan masalahnya dan hidup lebih baik. Maka kita meskipun sama kejadiannya, sama-sama yang satu konsultasi, yang kedua juga konsultasi, tapi yang pertama nggak punya meaning, yang kedua punya meaning, pasti rasanya beda gitu. Yang pertama akan ngerasa bosen, ngedown gitu-gitu aja, sementara yang kedua semakin dia kerja dia akan semakin happy karena dia tahu itu adalah meaning, hidup yang bermakna. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum ketemu meaning atau makna hidupnya, bisa kita mencari tahu makna hidup kita masing-masing karena itu tentunya akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Oke, perma yang terakhir. A, accomplishment, yaitu pencapaian terhadap sebuah target, mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita. Ini udah jelas banget ya teman-teman, kalau kita membuat target, lalu kita mencapainya, kita tentu akan bahagia. Oke, nah teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kebahagiaan sebagai hak dasar dapat dimiliki oleh manusia, menunjukkan bahwa setiap dari kita berhak untuk bahagia dan tentunya kita juga harus mampu berjuang untuk meraih kebahagiaan itu sendiri. Dan tentunya kita berjuang untuk diri kita sendiri, oleh diri kita sendiri, karena kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, dan tentunya yang bisa membuat kita bahagia hanyalah diri kita sendiri. Nah, cara untuk bahagia, aku ulangi lagi, ada 3. Yang pertama, menggunakan konsep psikologi positif, yaitu melakukan kebahagiaan dan bersyukur, ada kepuasan diri. Yang kedua, dari konsep authentic happiness, yaitu yang dari eudaimonia, atau kita menjalani hidup dengan baik, kita sadar dengan penuh bahwa hidup ini, kalau kita sadari dengan penuh, kita melakukan kebajikan, maka kita akan bahagia. Dan konsep yang ketiga adalah flourishing. Flourishing ini dipengaruhi oleh 5 hal, atau yang kita singkat dengan
PERMA, yaitu positive emotion, engagement, positive relationship, meaning, dan accomplishment. Yaitu kita membangun emosi positif, membangun engagement, menyatu dengan aktivitas yang kita kerjakan, lalu kita juga baik dengan orang, melakukan investasi sosial, menemukan makna dari hidup kita, dan tentunya kita mencapai target yang telah kita tentukan. Akhir kata, semoga penjelasan mengenai konsep kebahagiaan versi Martin Seligman ini dapat memberikan kepada kita sudut pandang baru melalui pendapat para ahli ya tentunya mengenai kebahagiaan. Beberapa hal yang dapat mendorong kita menemukan kebahagiaan dan bagaimana cara kita untuk bahagia. Semoga dari video ini kita semua, teman-teman Karyo semuanya berbahagia, menemukan kebahagiaan kita masing-masing. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan di-share. Kita berbagi juga ke teman-teman kita yang lainnya, agar teman-teman kita yang lainnya juga dapat menemukan kebahagiaan bagi dirinya masing-masing. Sampai jumpa di video Karyo selanjutnya. Dadah!